Menteri Agama Republik Indonesia memasuki ruang acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Upacara pelantikan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dimulai. Marilah kita awali dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah bersama. Pembacaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 024095 sampai dengan 024132 garis miring B.2 Romawi garis miring 3 garis miring 2021. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat 1. Rohmat Mulyana Sabdi dari jabatan sebagai Direktur Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendis Kementerian Agama. 2. Sampai dengan seterusnya nomor 38. Kedua, selanjutnya memindahkan dan mengangkat Rohmat Mulyana Sabdi menjadi Sekretaris Dirjen Pendis Kementerian Agama. Hendri menjadi Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang. Kafrina menjadi Kepala Biro AUPKK UIN Imam Bonjol Padang. Ahmad Zayadi menjadi Sekretaris Basnas Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Jaja Jailani menjadi Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen PHU Kementerian Agama. Maman Saipullah menjadi Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kusoy menjadi Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nur Arifin menjadi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Dirjen PHU Kementerian Agama. M. Arfi Hatim
menjadi Sekretaris BPJPH Kementerian Agama. Muhammad Lutfi Hamid menjadi Kepala Biro AUAK IAIN Surakarta. Ferry Meldi menjadi Kepala Biro Kepada Bapak Maman, Bapak Nur Arifin, Bapak Arfi, Bapak Muhammad Lutfi Hamid, Bapak Ferry Meldi, Bapak Saifuddin, dan Bapak Anan, kami silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Bapak Karsa Sukarsa, Bapak Teguh Sarwono, Bapak Buhori, Bapak Urip Rudi Subiantoro, Bapak Samsul Bahri, Bapak Hajuraidi, Bapak Saiful Mujab, dan Bapak Muhajirin Yanis, kami silakan menuju ke meja penandatanganan.
kepada Bapak Karsa, Bapak Teguh, Bapak Bohori, Bapak Rudi, Bapak Samsul Bahri, Bapak Juraidi, Bapak Saiful Mujab, dan Bapak Muhajirin, kami silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Bapak Eramli Jantan Abdullah, Bapak Tumiran Ganevo, Bapak Suryansyah, Bapak Saifi, Bapak Muharram, Bapak Muhammad Isom, dan Bapak Umar, kami silakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada Bapak Ramli, Bapak Tumiran, Bapak Suryansyah, Bapak Saifi, Bapak Muharram, Bapak Isom, dan Bapak Umar, kami silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Bapak Ahmad Lutfi, Ibu Haja Kafrina, Bapak Priyono, Bapak Mudofir, Bapak Ahmad Heru, Bapak Barmoto, dan Bapak Mahfud Sodar, kami silakan menuju ke meja penandatanganan.
Kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan Bapak Sekjen, disilahkan kembali ke tempat semula. Kepada Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat semula. Kata pelantikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 18 Mei 2021, saya Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, hadirin dipersilakan bersikap istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang saya hormati Inspektur Jenderal, yang saya hormati para Dirjen dan Kepala Badan, yang saya hormati para staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, yang saya hormati para pejabat Eselon 2, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pagi ini kita melaksanakan pelantikan para pejabat Eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas kepada saudara-saudara di dalam jabatan yang baru. Pada kesempatan ini saya perlu mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian, jabatan dan kepemimpinan memiliki dua sisi tanggung jawab yang melekat sejak seseorang dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan atas nama Tuhan. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu, jangan saudara-saudara sia-siakan amanah dan jangan ubah kewenangan menjadi kesewenang-wenangan, sehingga merugikan nama baik institusi dan masyarakat. Jabatan apapun tidak ada yang kekal. Karena itu jangan mencintai jabatan secara berlebihan, tetapi cintailah tugas dan pengabdian. Jangan bersikap aji mumpung dalam memegang jabatan, tetapi bersikaplah hati-hati dan rendah hati. Saya perlu tegaskan kembali, jauhi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan transaksional dalam pengangkatan dan pemindahan jabatan di lingkungan masing-masing, mulai dari jabatan tinggi sampai jabatan terendah. Segala tingkah laku kita selalu diawasi oleh Tuhan, dan sebagai pejabat publik, apa yang saudara-saudari perbuat tidak dapat disembunyikan dari pandangan dan penilaian masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dalam kaitan dengan substansi pelaksanaan tugas, saya meminta seluruh pimpinan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta di perguruan tinggi keagamaan negeri, harus bisa memastikan 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama berjalan dengan baik. Saya ingatkan kembali 7 kebijakan prioritas tersebut menggambarkan konfigurasi tugas dan fungsi semua unit eselon 1, instansi vertikal. 7 poin itu agar dijabarkan
menjadi program kerja dalam tahun anggaran berjalan. 7 kebijakan prioritas itu, yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, revitalisasi KUA. Yang keempat, Cyber Islamic University. Yang kelima, kemandirian pesantren. Yang keenam, menciptakan tahun toleransi di tahun 2022. Dan yang ketujuh, Religiosity Index. Selanjutnya saya perlu tegaskan tentang pentingnya pengawalan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan terkait program moderasi beragama. Para pejabat Kementerian Agama harus bisa menjelaskan kepada umat beragama bahwa moderasi beragama bukanlah pendangkalan akidah dan bukan pula sinkretisme ajaran agama. Moderasi beragama memiliki landasan dan legitimasi teologis pada semua agama dan mempunyai parameter masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama, bahwa selama saudara-saudara menjabat harus menorehkan inovasi, memiliki karya, prestasi, dan legasi yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Sebagai pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama, saudara-saudara tidak hanya menjadi birokrat pada umumnya, tetapi harus bisa berperan sebagai agamawan sekaligus dan dalam beberapa hal diharapkan mampu bertindak sebagai negarawan. Selamat melaksanakan tugas dan beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru kepada saudara-saudari sekalian. Harapan saya, semoga saudara-saudari tetap sukses, bahkan lebih sukses pada tugas dan jabatan yang baru dengan bimbingan dan ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari laksanakan tugas dan tanggung jawab saudara-saudari semata karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya, bukan karena menteri agama atau karena siapapun juga. Ini hanya tour of duty biasa, ini rotasi biasa. Jadi jangan anggap istimewa perpindahan tugas ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jalankan tugas ini dengan baik, dengan amanah, dan insya Allah kita suatu saat nanti akan menuai hasilnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon kembali bersikap sempurna. Pembacaan doa. Hadirin, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa kami pandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ridiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, pada pagi yang berkah ini perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat yang penuh hikmat ini kami dapat menghadiri acara pelantikan dan sumpah jabatan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu ya Allah, hanya kepadamu kami memohon kiranya acara ini berada dalam naungan dan taufik-Mu. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, Tuhan yang Maha Mulia, jabatan adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah, kami sadar betapa lemahnya kami untuk menerima amanah yang sedang kami emban. Namun atas bimbingan dan pertolongan-Mu, takkan ada sesuatu yang sulit jika Engkau takdirkan mudah. Karena itu ya Allah, mudahkan urusan kami, ringankan langkah kami, berkahi hidup kami, selamatkan dan bimbing kami, khususnya para pejabat yang dilantik dan kami yang hadir saat ini. Ya Allah,
Anugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Jagalah keluarga kami, bangsa kami dari fitnah dan cobaan yang melemahkan semangat juang dan pengabdian untuk melaksanakan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, terimalah doa kami, ampunilah para orang tua kami, juga para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, pejabat eselon 1 serta undangan lainnya. Ya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mengiringi pemberian ucapan selamat, dengan demikian maka selesailah acara pelantikan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.